Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pertengahan bulan Desember yang dingin dan berangin, Sarah tergesa-gesa menuju ke tempat penampungan umum. Sebuah tempat di mana dia dan kedua anaknya yang masih kecil menyebutnya rumah dalam 3 bulan terakhir. Sarah baru saja pulang dari tempatnya bekerja. Selama 5 hari terakhir, Sarah beruntung menemukan pekerjaan. Meski bukan sebuah pekerjaan yang memberikan uang yang cukup baginya, tetapi Sarah merasa senang karena dia bisa bekerja. Sarah bekerja sebagai seorang tukang cuci piring di sebuah kafe, tapi itu bukan pekerjaan tetapnya. Dia hanya bekerja menggantikan pegawai kafe yang sedang sakit, dan itu adalah hari terakhir dia bekerja. Dalam perjalanan pulang menuju ke tempat penampungan umum, Sarah memperhatikan keadaan di jalan tidak seperti biasanya. Banyak orang yang lalu lalang membeli keperluan Natal. Dia teringat pada waktu yang seperti ini, dia juga sangat sibuk mencari keperluan Natal dan mencari hadiah-hadiah untuk kedua anaknya. Pada waktu itu tampaknya semua berjalan dengan sangat baik. Suaminya adalah seorang pengusaha dan uang mengalir begitu mudah pada waktu itu. Namun semua tiba-tiba berubah. Tepat pada malam tahun baru, dalam perjalanan pulang ketika mereka mengendarai mobil dari sebuah pesta, di perempatan jalan tiba-tiba sebuah mobil sport menabrak bagian samping mobil mereka tepat di bagian pengemudi, dan pada waktu itu suaminya yang menyetir mobil itu. Sarah mengalami luka-luka kecil, tetapi suaminya mengalami pendarahan yang cukup hebat di otaknya dan mengakibatkan suaminya meninggal dunia. 3 bulan kemudian usaha suaminya ditutup dan rumah mereka disita oleh bank. Dalam 12 bulan kemudian, mobil dan perabotan rumah mereka harus dijual. Dan 3 bulan yang lalu, mereka harus meninggalkan apartemen tempat mereka tinggal selama ini karena mereka sudah 5 bulan tidak bisa membayar uang sewanya. Sarah berjalan pulang menuju ke tempat penampungan umum. Dan di perjalanan dia kemudian berhenti di sebuah toko perabotan rumah. Dia melihat di dalamnya ada sebuah televisi yang sangat besar seperti yang dia punya dulu, sedang menyiarkan sebuah acara pengumpulan dana untuk hari Natal. Para artis terkenal dan pengusaha-pengusaha yang kaya-kaya ikut hadir dalam acara tersebut. Dan kemudian satu persatu dari pengusaha yang hadir pada malam hari itu dan para artis serta penyanyi ikut menyumbangkan uang mereka untuk acara tersebut. Seorang penyanyi kemudian mendorong penonton-penonton yang lain untuk ikut menyumbangkan uang mereka di acara tersebut. Penyanyi itu kemudian menyanyikan sebuah lagu Natal sampai dia meneteskan air mata. Tanpa sadar, Sarah pun ikut meneteskan air mata. Dia teringat dulu dia masih mampu untuk membantu para tetangganya yang berkekurangan. Tapi sekarang dia tidak mampu lagi. Sarah tidak tahan berlama-lama melihat acara tersebut. Dia segera meninggalkan toko itu sambil membuka dompetnya dan melihat uang $20 hasil kerjanya siang hari itu. Tidak banyak, tapi uang itu cukup berarti baginya. Dia bisa membeli makanan dan kedua anaknya bisa makan untuk malam itu. Sarah kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke toko bahan makanan. Ketika dia hendak masuk ke toko itu, dia memperhatikan di samping toko itu ada 2 orang anak laki-laki berumur sekitar 10 dan 13 tahun duduk di trotoar yang dingin. Mereka sangat menggigil kedinginan karena mereka hanya memakai selembar selimut yang tipis dan kotor. Banyak orang yang keluar masuk toko tersebut, tapi mereka tidak memperhatikan kedua anak yang menggigil kedinginan di tengah cuaca yang dingin dan beku itu. Secara otomatis
Sarah kemudian mengeluarkan uang $20 milik dia satu-satunya, tapi itu sangat berarti bagi dia. Sarah termenung sejenak dan berpikir tentang kedua anaknya yang sedang menunggu dia pulang membawakan makanan bagi mereka. Tanpa ragu lagi, Sarah kemudian mengambil uang $20 itu dan memasukkan ke dalam kaleng yang ada di depan kedua anak laki-laki tersebut dan segera meninggalkan toko itu tanpa menoleh ke belakang. Dia sempat mendengar anak laki-laki yang lebih besar mengatakan kepada adiknya, "Kita punya uang untuk makan malam hari ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari belakangan ini kita semua bersuka cita dan bergembira merayakan hari Natal. Namun ketika kita sedang bersuka cita dan bergembira, ingatkah kita akan orang-orang yang saat ini sedang kedinginan dan mencari sesuap nasi untuk mereka makan? Ingatkah kita kepada mereka yang sedang kelaparan dan kedinginan di malam yang dingin? Di hari Natal ini, mari kita renungkan kembali apa arti Natal yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saya dan saudara. Mari saudara, kita renungkan kembali. Apakah kita mau berbagi dengan mereka yang kurang beruntung dan sampai saat ini masih berada di dalam keadaan yang menyedihkan? Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh mengingat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mempunyai hati yang sama seperti Allah. Hati yang mau peduli dan hati yang mau berbagi. Amin.